Unit 3, mengorganisasi. Organisasi melibatkan pengelompokan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan rencana. Penugasan kegiatan ini ke departemen yang sesuai dan penyediaan wewenang, delegasi, dan koordinasi. Sifat atau karakteristik organisasi. Informasi tentang karakteristik atau sifat organisasi. Yang pertama yaitu divisi kerja, kedua koordinasi, ketiga pluralitas orang, yang keempat tujuan umum, yang kelima kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, yang keenam organisasi adalah struktur hubungan, yang ketujuh organisasi adalah mesin manajemen, yang kedelapan adalah organisasi adalah proses universal. Penting atau keuntungan dari penataan. Fakta-fakta yang menjelaskan bahwa pentingnya organisasi ada atau manfaatnya yaitu pertama, peningkatan efisiensi manajerial. Kedua, pemanfaatan sumber daya yang tepat. Yang ketiga, komunikasi suara mungkin. Yang keempat, memfasilitasi koordinasi. Yang kelima, peningkatan spesialisasi. Dan yang keenam, bermanfaat dalam perluasan. Proses penataan. Yang pertama, penemuan tujuan. Yang kedua, perhitungan tujuan. Yang ketiga, klasifikasi kegiatan. Yang keempat, penugasan tugas. Yang kelima, pendelegasian wewenang. Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang mengalokasikan ruang tertentu untuk departemen atau individu tertentu dan menunjukkan hubungan dengan orang lain. Prinsip unsur organisasi adalah hubungan lini dan staf, departementalisasi, rentang kontrol, dan desentralisasi dan sentralisasi. Organisasi formal dan informal. Organisasi formal adalah sebuah sistem aktivitas atau kekuatan yang terkoordinasi secara sadar dari dua orang atau lebih. Ini mengacu pada struktur pekerjaan yang didefinisikan dengan baik, masing-masing memiliki ukuran otoritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang pasti. Organisasi informal. Organisasi ini mengacu pada hubungan antara orang-orang dalam organisasi berdasarkan sikap pribadi, emosi, prasangka, suka dan tidak suka, dan lain-lain. Organisasi informal adalah organisasi yang tidak didirikan oleh otoritas formal apapun, tapi muncul dari hubungan pribadi dan sosial dari organisasi tersebut. Departemen berdasarkan strategi yang berbeda. Faktor kunci dari departemen, yang pertama, harus memfasilitasi kontrol. Yang kedua, harus memastikan koordinasi yang tepat. Tiga, harus memastikan manfaat spesialisasi. Yang keempat, seharusnya tidak mengakibatkan biaya berlebihan. Yang kelima, harus mempertimbangkan aspek manusia. Departemen berlangsung dalam berbagai pola seperti yang pertama, departemen fungsional. Departemen ini adalah proses pengelompokan kegiatan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Keuntungan dari departemen ini yaitu keuntungan dari spesialisasi, kontrol yang mudah atas fungsi. Kekurangannya, kurangnya tanggung jawab atas hasil akhir, spesialisasi berlebihan atau kurangnya manajemen umum. Yang kedua adalah departemen produk. Departemen produk adalah proses pengelompokan kegiatan berdasarkan lini produk. Keuntungan dari departemen ini adalah memastikan layanan pelanggan yang lebih baik. Produk yang tidak menguntungkan dapat dengan mudah ditentukan. Kerugiannya, biaya yang mahal, dan pelanggan dan dealer harus berurusan dengan orang yang berbeda untuk keluhan dan informasi produk yang berbeda pula. Yang ketiga, departemen pelanggan. Ini adalah proses pengelompokan kegiatan atas dasar pelanggan umum atau jenis pelanggan. Keuntungannya yaitu berfokus pada pelanggan yang merupakan pemasok utama uang. Kekurangannya, staf penjualan khusus mungkin menjadi mengganggu dengan pergerakan ke bawah penjualan grup pelanggan tertentu.
Departemen geografis. Departemen ini adalah proses pengelompokan kegiatan berdasarkan wilayah. Keuntungannya memfasilitasi kontrol efektif, membantu dalam pengembangan manajerial yang serba bisa. Kekurangannya, koordinasi antara berbagai divisi mungkin menjadi sulit karena berbedanya wilayah. Lalu menyebabkan duplikasi kegiatan yang mungkin membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Departemen proses adalah proses pengelompokan kegiatan berdasarkan produk atau layanan atau arus pelanggan. Keuntungannya berorientasi pada hasil akhir, kekurangannya ada konflik dalam otoritas organisasi dan perpecahan komando. Lalu Departemen Martix. Keuntungan dari Departemen Martix adalah kelola tugas besar dan kompleks secara efisien. Secara efektif, melaksanakan tugas-tugas besar dan kompleks. Kekurangannya yaitu konflik antar bos atau pemimpin, membutuhkan koordinasi tingkat tinggi. Lalu, tentang kendali atau span of control. Span of control adalah jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efisien, efektif oleh atasan dalam suatu organisasi. Span of control terdiri dari dua jenis, yaitu rentang kendali sempit dan rentang kendali luas. Rentang kendali sempit adalah satu manajer atau supervisor mengawasi beberapa bawahannya. Keuntungannya yaitu pengawasan yang ketat, komunikasi yang cepat. Kekurangannya adalah terlalu banyak kendala dan biaya yang tinggi. Rentang kendali luas yaitu manajer atau supervisor mengawasi bawahannya dalam jumlah yang besar. Keuntungan dari rentang ini adalah pengembangan manajer, kebijakan yang jelas. Kekurangannya adalah bahaya kehilangan kendali atas dan supervisor yang melebihi beban. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah proses mentransfer dan menetapkan otoritas pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih tinggi dari hierarki organisasi. Tentang kendali manajer, puncak relatif luas dan banyak tingkatan dalam organisasi. Desentralisasi adalah proses mentransfer dan menetapkan otoritas pengambilan keputusan ke tingkat lebih rendah dari hierarki organisasi. Tentang kendali manajer puncak relatif kecil dan terdapat sedikit robekan dalam organisasi. Tunggu sebentar. Lanjut. Staffing. Kepegawaian Kepegawaian melibatkan pengisian posisi yang dibutuhkan dalam struktur organisasi dengan menunjuk orang yang kompeten dan berkualifikasi untuk pekerjaan itu. Proses kepegawaian meliputi persyaratan tenaga kerja, perekrutan, seleksi, dan pelatihan dan pengembangan. Proses rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menemukan dan mencoba menarik calon pekerjaan yang mampu mengisi lowongan kerja secara efektif. Proses merekrutmen terdiri dari langkah-langkah seperti identifikasi lowongan, penyusunan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, pemilihan sumber, mengiklankan lowongan, dan mengolah tanggapan. Proses seleksi. Memilih kandidat yang cocok bisa menjadi tantangan terbesar bagi organisasi manapun. Langkah-langkah berikut umumnya membentuk proses seleksi. Pertama, pemilihan awal, wawancara awal, mengisi formulir aplikasi, wawancara pribadi, pemeriksaan referensi, verifikasi latar belakang, wawancara akhir, pemeriksaan fisik, tawaran kerja. Proses seleksi, induksi orientasi karyawan adalah proses memperkenalkan karyawan baru ke suatu organisasi, ke pekerjaan dan departemen khusus mereka, dan dalam beberapa kasus ke komunitasnya. Tujuan orientasi ini yaitu untuk mengurangi biaya startup, mengurangi cemasan, mengurangi perputaran karyawan, menghemat waktu untuk supervisor,
dan rekan kerja untuk mengembangkan harapan kerja yang realistis. Lalu, pengembangan karir. Pengembangan karir tidak hanya meningkatkan kinerja pekerjaan, tetapi juga membawa pertumbuhan kepribadian. Individu tidak hanya dewasa dalam hal kapasitas, potensinya, tetapi juga menjadi individu yang lebih baik. Tujuan utama pengembangan ini adalah efektivitas manajerial melalui proses pembelajaran yang direncanakan dan disengaja. Hal ini memberikan pertumbuhan manajer yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Proses pengembangan karir yang pertama menetapkan tujuan pembangunan, kedua memastikan kebutuhan pembangunan, ketiga menentukan kebutuhan pembangunan, yang keempat melakukan program pengembangan, yang kelima evaluasi pengembangan. Tahap kerja. Setiap tahap mewakili kebutuhan karir dan minat individu. Berbeda. Yang pertama adalah tahap percobaan, lalu ke tahap pendirian, setelah itu sub tahap krisis karir menengah, lalu tahap pemeliharaan, dan yang terakhir tahap akhir. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses mendapatkan, menganalisis, dan mencatat informasi tentang nilai relatif seorang karyawan. Proses penilaian kerja yaitu menetapkan standar kinerja, mengkomunikasikan standar, mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan, membahas hasil, dan pengambilan keputusan.